أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan kebaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak pengurus masjid, kemudian ibu-ibu majelis taklim dari Masjid Nurul Ikhlas, kemudian guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insyaallah mudah-mudahan malam ini kita masuk di Masjid Nurul Ikhlas, mudah-mudahan nanti kembali dipertemukan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rancak kita perkenalan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada yang nak kenal beliau Bapak Ibu? Belum ya? Namo Asyam Hafiz. Kalau namo di Bandung Bapak Ibu. Kalau sebut di luar biasa itu Ustaz Hafiz. Jadi tahun 2000 anak balik, ambo pulang kuliah dari Yaman. Kemudian alamat tinggal kini di Bukit Tinggi, kampung di Payakumbuh, dan orang tua lain kini domisilinya di Padang. Jadi itu perkenalan singkat kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita sampaikan adalah hikmah besar di balik pergantian kalender di dalam Islam. Bapak Ibu, a'azzani wa iyyakumullah, sebelum ambo menyampaikan tausiah kajian tabligh akbar, ambo ada pertanyaan terlebih dahulu. Siapa antara ibu bapak yang bisa menjawab, ambo bagi hadiah insyaallah. Siapa yang bisa angkat tangan? Cuma beliau berdua nak boleh. Untuk ibu jawab saja. Pertanyaan. Ibu jawab dia tahu pertanyaan dulu atau dia tahu hadiah dulu? Hadiah dulu atau pertanyaan dulu? Hadiah dulu. Jadi yang bisa menjawab kita bagi hadiah. Hadiahnya insyaallah 500.000. Terserah anak-anak, ibu bapak satu dulu yang menjawab. Pertanyaan. Siapa antara ibu bapak yang bisa menyebutkan bapak yang sebut? Tadi ada ibu tadi lah, kalau tadi ketika tu hadiah macam dia. Pertanyaan, siapa antara ibu bapak dan anak yang bisa menyebutkan dalam Islam itu kan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Kan ada 2 bulan Rabiul. Mulai dari bulan ini sampai nanti Zulhijjah. Pertanyaan, siapa antara bapak ibu yang bisa menyebutkan dengan benar nama-nama bulan dalam kalender Hijriah dari bulan yang pertama sampai bulan yang kedua balik angkat tangan. Siapa? Habis apa? Yang dua jauh ibu piti cuma sejuta ya. Silakan ibu, silakan. Yang pertama Muharram, 2 yang kedua Safar, bagus. Yang ketiga Rabiul Awal, mantap. Yang keempat Rabiul Akhir, masyaallah. Yang kelima banyak menjawab. Tak apa, itu yang sudah sudah ibu jawab saja. Jumadil Awal, yang ke-6 Jumadil Akhir, yang ke-7 Rajab, bagus. Yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, mantap. Yang ke-10
Ibu jawaban yuk, cash atau transfer? Minta ampunan yuk saja. Nanyo saja, bagus tak nanyo saja. Karena masih salah. Masih salah. Kalau benar kamu sampaikan benar. Kalau salah, kamu sampaikan salah. Masih salah. Jom kita cari. Bulan yang pertama tu Muharram. Yang pertama. Bulan yang pertama itu bukan Muharram yang benar. Yang benar itu Al-Muharram. Yang pertama Al-Muharram. Ustaz, beda seketika Ustaz. Muharram dengan Al-Muharram. Nah, itu perbedaannya jauh. Muharram itu semua yang diharamkan Allah itu Muharram. Berzina haram, LGBT haram, korupsi haram, mengkunjungan orang haram. Kalau ingin kita jadikan kepenanggalan waktu, maka tambahkan alif lam. Contoh, hari Minggu bahasa Arabnya apa hari Minggu? Ahad. Ahad itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Hari Minggu apa bahasa Arabnya? Al-Ahad. Jadi ada kalian Al-Ahad itu hari Minggu. Jadi tambahkan alif lam. Jadi yang pertama Al-Muharram. Bulan yang kedua indah bersatu dipakai al-al. Yang pakai al-jin jadi kok Al-Muharram As-Safar. Normal Safar biasa saja. Yang pertama Al-Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, normal. Yang keempat Rabiul Akhir, betul tadi. Yang kelima bukan Jumadil dah, tapi Jumadal Ula. Jumadal Ula. Yang keenam Jumadal Akhirah. Pakai tangan butuh kerana dia panas. Kemudian yang ketujuh Rajab. Apa biasa? Rajab. Yang kedelapan Sya'ban, biasa. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang ke-11 Zulqa'dah, biasa. Yang ke-12 Zulhijjah. Itulah identitas umat Islam. Pokok itu yang Ustaz bahas dulu, karena kita malu kepada Allah. Identitas non-Muslim Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu hafal, tidak salah penyebutan. Tapi ketika identitas umat Islam merupakan kalender kita, banyak tak tahu. Malu kita kepada Allah. Setiap tahun kita memperingati tahun baru Islam, setiap tahun ada takbir akbar, tapi identitas itu saja tidak tahu. Jadi harus betul, tak punya salah. Itu identitas umat Islam. Jadi intinya apa Ustaz? Intinya Bapak Ibu, selamat binti sejuta. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, harus kita kenali identitas umat Islam itu terlebih dahulu. Yang kedua, apa hikmah sarananya dari tahun baru Islam? Tahun baru Islam itu kan merupakan tahun Hijriah, diambil dari hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Tapi kan Nabi mengatakan la hijrata ba'da fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Datu. Kalau datu hijrah setelah penaklukan Makkah, tu apa nama hijrah ini Ustaz? Hijrah anak muda yang banyak dilakukan hari ini adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berpindah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu hijrah ini. Dulu jarang kamu saji, mulai tahun baru Islam ini rutinlah kamu saji salat berjamaah. Dulu acok mengunjung orang, mulai kini berhenti mengunjung, tutui mulai awal banyak ucapkan kebaikan-kebaikan orang.
jawabannya gampang. Ada ibu-ibu di kota Solo selesai mau kajian bulanan di sini, boleh bertanya kepada Ustaz, kamu waktu muda lulus dan satu musuh gandang itulah mau kerajaan Ustaz. Berzina tak pernah mau kerajaan, mencuri tak pernah mau kerajaan, bahkan bocor selingkuh dengan banyak dosa Ustaz. Kini ampunnya bertaubat, ampunnya hijrah. Alangkah yang harus kamu lakukan Ustaz. Gampang saja. Kalau ibu dapat ingin hijrah, berpindah ke yang lebih baik, gampang saja. Mulai dari bulan yang pertama, Al-Muharram. Alangkah yang pertama, tinggalkan semua yang muharram, yang diharamkan oleh Allah. Tinggalkan semua. Makan riba, tinggalkan itu. Berzina, tinggalkan itu. Mabuk-mabukan, tinggalkan itu. Menggunjingkan orang, menjatuhkan kehormatan orang, tinggalkan itu. Taubatlah sama-sama. Tinggalkan yang muharram. Masuk bulan yang kedua. Bulan yang kedua jadi Safar. Arti Safar itu, Safar itu berasal dari kata sifrun, artinya kosong. Kan hati itu seperti galih. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, hati manusia seperti dua wadah. Ibu dapat jadi kami dalam serta. Al-qalbu kal-mawdi'in. Hati manusia seperti dua buah wadah. Yang pertama wadahnya ukurannya samping, yang kedua wadah ukuran besar. Contoh, kamar mandi di mana? Di sebelah. Oh, di samping. Ibu jawab, dia mau buat di kamar mandi. Kebetulan keran mati. Tapi di situ ada ember warna hitam. Ember warna hitam kok berisi air. Itu dia mau buat dengan air dalam ember tadi. Ketika ibu dapat masuk kamar mandi, dia mau buat sama air dalam ember tadi. Rupanya ada kotoran kucing tergenang di permukaan air dalam ember tadi. Ada kotoran kucing tadi. Ini yang bertanya Bapak Ibu. Ember yang ada kotoran kucing di dalamnya, airnya bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bapak tidak bisa. Bukan karena najisnya Bapak Ibu, tapi karena ember itu titik. Makanya masuk najis berubah menjadi air yang bernajis. Tapi kalau ibu dapat bau dua misalkan di tepi air kali, ya gambar sias di tepi sungai. Ketika ibu dapat sedang bau dua, kemudian ketika dia membasuh kepala, lewat kotoran manusia dunia. Bapak itu siap hus anyuan yang jadi sedang. Kini yang bertanya, air sungai yang ada kotoran manusia lewat di muka bawah. Pertanyaan, air di dalam sungai itu bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bisa Pak. Bagus bisa. Karena sungai itu luas, menampung air banyak, tak mudah dikotori. Karena itu gadang. Sedangkan ember tadi ketik masuk kotoran berubah menjadi air yang bernajis. Begitupun hati manusia. Ada orang hatinya ketik sampai mudah keluar. Contohnya Ustaz, dia tahu dan mana mandogol, disampaikan kebaikan di tetangganya, melawannya, dia nasihat, tak menerimanya, dia kebaikan, awak yang mengujiannya. Pertanyaan Bapak Ibu, ada orang serupa itu atau tidak? Yang paling kaya menjawab, sudah kurang itu. Nah, kita tak menunjuk orang, bisa jadi ambo pun boleh. Jadi lapangkan hati awak. Kalau yang mencari orang yang hatinya lapang itu gampang saja. Baca oleh Ustaz. Cuy, dapat jadi wajah kawan awak. Kalau kawan awak tu wajahnya itu model mencari setan itu kawin. Dia warna tambang itu. Lalu senyumnya itu tak buat dia sampai mudah kuat. Tapi kalau kawan awak setiap kata-kata senyum tadi, tak pernah hilang senyumnya. Aturan gilo. Yang penting ada waktu nampak orang senyum, tak ada orang yang senyum. Jadi itu tanda hati itu bersih. Siapa contoh yang hatinya bersih? Nabi
masing-masing. Makanya Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu yang pertama, al-muharram, tinggalkan yang haram. Safar, hati kita kosong serta hilang yang haram. Berikutnya Ustaz, Rabiul Awal. Rabi' artinya indah, semerbak, harum, merona. Itu Rabi' artinya dalam bahasa Arab. Baca Rabi' hati itu kita merasa harum Ustaz. Tambah ilmu awak saja. Makanya bertanya ke Ustaz Syamsul tadi, Ustaz, ada kajian Ustaz banyak di Padang, ada rutin kajian psikologi lain. Aku senang mendengar. Kalau kebetulan bukan di Sumbar pula kali ini aku tahu. Kebanyakan jamaah awak itu ibadah itu salah, sasik. Salah. Itu setiap tahun baru Islam tapi apa? Cuma solat awal banyak dan salah. Bagi contoh cik apa ini? Bu, Pak, ibu Pak pernah lupa di dalam solat atau tidak? Dalam solat itu lupa saya pernah tidak? Pernah. Pernah Pak? Lupa gerakan, lupa bacaan, lupa rakaat, itu sering terjadi. Di antaranya ibu Pak yang macam lupa duduk tasyahud awal. Ketika ibu Pak duduk tasyahud awal, seharusnya kan di rakaat kedua tu. Setelah sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu duduk di antara duduk tasyahud awal. Cuma dia lupa dan pikiran kau beban banyak. Akhirnya kita tagak rakaat yang ketiga. Setelah sujud, seharusnya tasyahud awal. Kemudian kita tagak Allahu Akbar. Lagi pun dia ingin awak lupa tasyahud awal. Pernah kejadian atau tidak? Pernah. Kini aku tanya ke ibu Pak, mana yang ibu Pak lakukan ketika awak tagak lupa tasyahud awal? Mana yang ibu Pak kerajuan? Lanjut tagak rakaat yang ketiga atau balik ke bawah? Mana yang awak kerajuan? Lanjut balik ke bawah. Balik ke bawah. Balik apa ya? Lanjut. Akhirnya aku sampaikan apa ini? Siapa yang menjawab Ustaz? Bukan Ustaz Asyam Hafiz tak? Langsung yang menjawab Nabi Muhammad. Nabi itu pernah ketika beliau jadi imam, lupa beliau duduk tasyahud awal. Lah tagak dulu beliau rakaat ketiga, beliau tak balik ke bawah. Makanya para ulama mengatakan, kalau ibu Pak lah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga, balik ke bawah juga dia. Padahal dia tagak dulu, maka fasadatis salat, rusak salat. Tak boleh. Lanjut tagak. Ustaz, apa mau itu Ustaz? Karena duduk tasyahud awal itu hanya sunnah. Kalau dalam fikih ya, sunnah tabaat, bukan rukun, bukan wajib. Jadi kalau kita letakkan dulu, lanjut tagak. Ustaz, begitu tinggal tasyahud awal Ustaz, indah maaf, lanjut sesolat. Nanti sebelum salam, ayat itu kerajuan Bapak Ibu. Itu sujud sahwi. Ustaz, sujud sahwi itu paham Ustaz? Gampang. Sebelum salam, fil alamin innaka hamidum majid. Sujud sahwi sekali atau dua kali? Bagus, dua kali. Fil alamin innaka hamidum majid. Sujud sekali. Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud balik yang kedua. Allahu Akbar. Langsung tasyahud akhir. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fikih sujud sahwi. Ayat dibaca Ustaz. Gampang saja. Subhanalladzi la yanamu wa la yasud. Ustaz hafal jumbo Ustaz. Baca sajalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz aku baru belajar solat Ustaz. Tak hafal itu Ustaz. Baca saja. Subhanallah mulia. Tak hafal Ustaz. Aniyah Aniyah pun sah ada masalah. Dia kan sujudnya yang sunnah. Aniyah pun dia awal akhir. Yang penting sujud dua kali selesai. Tapi ini Bapak Ibu, kesalahan fatal itu terjadi ketika solat berjamaah. Imamnya dah lupa
contoh buka apa ni ilmu ni oleh ilmu ini ikut fikih tentang solat berjamaah. Jangan berlupa. Jika imam lupa yang sunnah, maka makmum di belakang tetap wajib mengikuti imam. Kalau imam lupa yang sunnah, bukan yang wajib, lupa yang sunnah, maka makmum tetap mengikuti imam, wajib hukum. Contohnya Ustaz, yang tadi imam lupa tasyahud awal, dia itu sunnah, imam tagak, makmum di belakang wajib tagak itu imam. Tak boleh duduk tasyahud awal sunah-sunah, tak boleh, batal salatnya. Tapi kalau imam lupa yang wajib, baru makmum tak boleh ikut imam. Contohnya Ustaz, atau contoh. Selesai kajian bulanan di Panampuang di Biar Wagam. Kamu terus kamu cerita. Aku cerita, Ustaz, kapatang surat isya kacau kami Ustaz. Baru kacau pada tua. Imam pula tua Ustaz 70 tahun memimpin surat isya. Lah tua tu penumpuk beliau Ustaz. Surat isya perakan. Rakaat yang ketiga setelah sujud langsung seimam kudu buat tasyahud akhir 3 rakaat baru pada surat isya. Berarti imam lupa berrakaat berapa? 1 rakaat. Imam tu kan berbuat tasyahud akhir rakaat ketiga baru. Makmum tu tagak di belakang. Ingat imam. Subhanallah. Imam kan yang di bawah. Subhanallah. Tak tagak imam. Subhanallah kita makmum yang lain. Dua-duanya je baru. Akhirnya pakai apa-apa di belakang imam. Akhirnya 3 baru. Lambat ni kecil 3 baru. Akhirnya makmum tak nanti ia dilumul. Demi Allah kejadian begitu. Itulah yang terjadi dalam. Ustaz, itu kan di situ saja Ustaz, di takbir lain kan ada ya Ustaz. Banyak terjadi fatal kesalahan. Ini paling panjang. Salah saya mau sebuah berjamaah kajian ke wali kota di DPRD ketua MUI. Sama ke Penang paling panjang. Salah saya mau kajian kota kami sebenarnya menjelang usyur. Jadi akhir cik Penang paling panjang Ustaz. Di paling panjang itu dulu kejadian Ustaz. Orang salat maghrib. Seharusnya kan imam setelah rakaat pertama baca Al-Fatihah, imam kan baca yang pendek. Rakaat pertama kan salat maghrib. Tentu setelah walladallin amin, imam baca yang pendek. Akhirnya imam baca alif lam mim. Syukran. Jadi ketika imam baca alif lam mim ayat pendek, alif lam mim. Dia meluku lanjutan. Nyulang beliau. Alif lam mim. Dia beliau. Tentu makmum di belakang kau ragu. Alif lam mim yang mana yang baca? Kata alif lam mim baca apa? Nyulangnya sampai yang kali. Alif lam mim. Alif lam mim. Tak nyulang dia ya. Akhirnya diulang-ulang dari akhir makmum di tengah ganti ayat. Dijauhi imamnya jadi baru. Demi Allah sikit kepala Kemenak pada panjang Buya Alizar Chan cerita itu. Lama dicek ganti ayat. Tak tunjuk kurang salah. Dia tak mengerti fikih. Ganti ayat. Tak kecil kawannya. Dan dia dicek pak. Kawannya jawab. Apa yang dicek? Tapi Allah paling ujung sambung dengan sambung paling tepi untuk tidak mengicil. Jadi hati-hati ibadah banyak dan salah. Lalu masalah solat dan kejadian kawan-kawan ketika solat ada tak kawan-kawan ketika salam assalamualaikum salam lah tangan ini buka assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Aduh tidak.
Ada yang doa bersama, zikir bersama, ada yang tidak hati melapang. Tapi kalau kau buka tangan, ada perbedaan pendapat ulama. Nabi melarang. Ada Nabi ketika solat letak tangan itu di paha, jangan dibuka-buka. Letak saja. Itu dia. Coba. Adalah bapaknya bilang Ustaz. Ustaz itu tak sampai ilmu Ustaz kasih. Maka kami coba membuka tangan kanan Ustaz, itu membuka pintu saruku. Tapi Ustaz, tangan kiri pun jadi buka, nanti pintu neraka. Ini tidak benar. Ketika solat letak tangan jadi buka-buka, tak usah. Ada lucu lain. Memang ketika solat tangan punya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aman. Selesai salam, berikutnya. Aduh tidak. Aduh, mulia tidak. Mulia. Tak usah punya haram mulia. Ada ini Ustaz, hadis Nabi mah. Kadang ada ustaz dan ceramah, ustaz yang mudah membid'ahkan usia orang. Bid'ah, mengusapkan tangan ke wajah bid'ah. Hei, dapat hadis bos. Aduh hadis Nabi mah. Riwayat Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu bi yadihi yumna. Nabi itu pernah suatu hari ketika beliau selesai salat mengusap wajah dengan telapak tangan kanan. Boleh. Dak yang dak boleh tu wajah kawan yang usap. Kurang ajar. Kalau wajah serang dah akhir. Nah itu tentang masalah safar, rabi', isi hati dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya hati kita tu indah jadi. Makanya kalau ibadah kita tu faham ilmu, ibadah tu nikmat. Kebetulan jurusan gua ketika kuliah dulu fikih syariah. Di mana aku kajian yang namanya tabligh akbar, aku nak ada kajian umum. Tetap aku selipkan fikih di sini. Kalau fikih itu penting. Alun bingkau tentang fikih menjamak mengqasar salat. Tuan yang dia salah lebih. Alun bingkau fikih puasa petang. Alun petang fikih kurban. Hukumnya menjual kulit. Hukumnya makan bersama. Hukumnya berkurban untuk yang meninggal. Banyak masalah agama. Kadang gitu yang tak nama mempelajari itu. Ada contoh lain. Tolong sampaikan ke anak-anak laki-laki apa, anak laki-laki ibu suami awak sampaikan. Orang banyak orang ketika nyo solat baju pendek, ketika nyo buat taikan baju yang di belakang, nampak jalan tol di belakang. Jalan tol nyo pas paling tambal. Banyak sujudnya, nampak belahan itu. Anu betul celengan, hati-hati, batal solatnya. Karena itu aurat bagi laki-laki. Yang namanya aurat laki-laki itu kan mabaina surati wa rukbah, dari pusing sampai ke lutut. Dia itu di bawah aurat. Jadi hati-hati bukan hati-hati. Ada ibu-ibu lain, barang banyak yang ibu-ibu ketika solat, kami nampak dalam itu aurat. Barang banyak yang tak pakai kaos kaki dah, cuma sarung tu panjangan. Ikut sujud pegang yang sama, nampak telapak kaki aurat batal salat. Bu, kau ada mau bu? Punggung tangan, punggung tangan kau aurat atau tidak? Yang bukan aurat itu kan wajah dan telapak tangan. Punggung tangan kau aurat atau tidak? Indah. Punggung tangan, paswarannya zahirul kaf. Punggung tangan bukan aurat. Jadi kalau ibu sujud, pegang benar, nampak punggung tangan, solat tidak batal. Karena itu bukan aurat. Tak mungkin ibu sujud boleh Allahu Akbar. Yang nampak itu. Jadi tambah kembali ibu. Itu yang ketiga. Rabiul Awwal, hiasi hati. Ustaz, baca supaya kita bisa menghiasi hati kita, hijrah kita. Jadi setiap memperingati tahun baru Islam, iman kita bertambah. Baca dulu Ustaz. Semakin rajinlah kita solat berjamaah ke masjid. Pak, Bu,
Rami serupai ko ketika malam kini tak lihat atau kajian rutin serami itu. Oh beda sekali, alhamdulillah. Ramai kan baik, rajin kita salat ke masjid. Apa halunya Ustaz luar biasa. Salatul jamaah taqulu salatul fazzi bi 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah di masjid dibandingkan salat di rumah 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Salat di masjid Nurul Ikhlas 27 pahala. Salat di rumah cie pahala. Alun biko di Makkah di Masjidil Haram. Di Makkah berapa pahala cie salat berpenuh. Yang bisa menjawab abwadiah tiket umrah insyaallah. Bagi yang mendaftar. Berapa? 100.000. Bayangkan, solat di Nurul Ikhlas 27, solat di Masjidil Haram 100.000. Bayangkan, teman itu jadi hitung-hitungan. Pulang dari haji ke petang, wajib. Pulang dari Makkah, pada nampak di Masjid Nurul Ikhlas salat berjamaah. Amulah banyak pakai pahala Muslim. Sikut kek pahala Muslim dah begitu apa? Rajin ke masjid salat berjamaah. Pak, Bu, tanya baca. Salat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Salat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Ambo takkan menjawab itu sunnahkah, wajibkah, fardu kifayahkah, sunnah kifayah. Ambo takkan menjawab. Memang itu ranah ulama. Cuma ambo menyampaikan satu hadis Nabi saja. Kata Nabi berbaik, kau kecil Nabi. Selesai Nabi jadi imam, kemudian Nabi menghadapkan wajah ke hadapan makmum di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi babadiah datang, bicara sahabat yang sen satu persatu inspeksi. Asyahidul fulan, asyahidul fulan. Mana si fulan ni? Si fulan mana? Tak pernah nampak ke masjid. Kemudian kata sahabat yang lain, yusalluna fi buyutihim ya Rasulullah. Mereka solat di rumah mereka. Kata Nabi berbaik, la yantahiyanna, la yantahiyanna. Orang yang malam ini tidak ke masjid, biswa'nu lana kamu sendiri melihat. Lau harriqan alaihim buyutahum, saya bakar rumah-rumah mereka. Malam ini dan kamu sendiri biswa'nu dan kamu sendiri dan bakar rumah mereka. Kalaulah Nabi yang berlubuk bergantung, berapa yang rumah mereka kita habis semua. Datang ke masjid salat berjamaah, banyak ilmu yang kita dapat di masjid. Alun lain. Pak, Bu, tanya kucing. Solat sunnah yang paling kadang pahalanya solat sunnah apa? Paling kadang pahalanya apa tu? Hah? Solat tahajud yo. Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Patua itu mulia luar biasa. Tapi ada solat sunnah itu yang luar biasa, masya-Allah. Bahkan para ulama mengatakan afdhalus salawat ratibah, sebaik-baik salat sunnah rawatib rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi tunggu dulu, di siko banyak orang salah. Contoh, salat sunnah fajar itu kan dikerjakan sebelum subuh, Bapak Ibu, sebelum subuh. Kini bertanya Bu, Pak, salat sunnah fajar yang dikerjakan sebelum subuh itu dikerjakan setelah azan subuh atau sebelum azan subuh? Setelah azan subuh atau sebelum azan subuh? Kini mau sampaikan Bapak Ibu. Ada banyak jamaah yang mengatakan, apalagi jamaah-jamaah yang enggak di kampung-kampung seperti yang pengajian enggak sampai ke sini. Kebanyakan menyebut sebelum azan subuh Ustaz. Nah, kalau ada yang teribunya Pak Ziko salat sunnah fajar sebelum subuh, salah. Sebelum subuh itu masih bisa kita salat tahajud, masih bisa salat witir. Sedangkan salat sunnah fajar dikerjakan setelah azan, setelah azan subuh. Itu salat sunnah fajar. Dan tinggalkan Bapak Ibu. Ada kisah yang luar biasa.
Ada salah satu mahasiswa Arab kenal dulu, sama-sama mahasiswa di Timur Tengah. Jadi beliau itu ngotot niat menikah. Anak-anak ustaz yang di belakang, anak-anak ustaz. Ni anak-anak Pak, kalau nikah kan bisa nak dia juga masa dia. Anak-anak ustaz, simak ustaz ya. Nah, di sini dulu nak. Yang laki-laki boleh depan dulu. Jangan keluar. Nah, kita lanjutkan berbeda. Jadi ada kisah yang luar biasa. Kisah itu rata-rata mahasiswa Indonesia tahu satu dulu. Ada kawan sama-sama kuliah di Arab. Jadi beliau itu Bapak Ibu ngotot nikah dengan wanita Arab, ngotot nikah di orang Arab. Cuman sayang, nikah di orang Arab itu mahal. Terus sekedar informasi sih Bapak Ibu. Ambo lah pernah bertanya ke orang Arab di pasar tapi mau kuliah tu, Pak, kalau mau nikah di wanita yang mandu Arab mahal ya. Lalu kalkulasikan ke rupiah lebih kurang 3 juta. Bayar 3 juta. Bu, ibu dilamar lelaki ibu petang barang mahal ya. Seberangkat alat, kok boleh minta 3 juta? Dan dia lelaki ibu. Di Arab 300 juta itu mahal baru Pak. Alun kamar set, alun seserahan itu murni mahal baru. Jadi mahasiswa dari Indonesia yang miskin, tapi ngototnya dinikah di wanita, tapi tidak loh. Datangnya ke rumah wanita, kisah tersebar di Timur Tengah. Datangnya ke rumah wanita jadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kecik ayah si wanita tadi. Ketika dibuka pintu, kecik apa si wanita Arab tadi? Ayo khidmah ya bunai, ayo bisa membantu nak. Kemudian pemuda dari Indonesia, apa kitanya? Uridu zawaj ma'anatika ya. Ambo dinikah dengan Allah. Kecik apa? Ya Allah, dukhul awal. Ya Allah, natahaddath al-dakhil. Tahan, masuklah kita bertahan dalam rumah. Kecik apa si wanita? Mamada ladai? Ayo kau punya. Dia punya tu, dia punya rumah. Berapa mahar yang kau siapkan? Kemudian kecik pemuda dari Indonesia, wallahi laisa kullu ma talabtu wallahi ma fi syar. Sama yang apa minta aku tak. Tapi kalau Allah wa a'la min dzalik lebih mahal dibandingkan yang apa minta rumah, auto, gaji, gadang lebih mahal pada itu ampu aduh. Uhibbu salat al-fajr rak'atain kull salat. Aku suka mengerjakan salat sunnah fajar setiap hari yang lebih baik dari dunia dan seisi. Kecik ayah si wanita itu, wallahi qabiltuka ya ibni, aku terima kau jadi menantu. Bayangkan aku, suku sudah fajar diterima jadi menantu. Miskin diterima. Bu, ibu dapat punya anak gadis, rancak berpendidikan kayu pintar, dilamar laki-laki pengangguran miskin, tidak punya binti tapi suku sudah fajar diterima tidak? Dan memikir-mikir dia tak diterima tidak? Apa ni aku celaka ini? Ya, wajar. Jadi kita kan banyak bertanya, Ustaz, aku terima jadi menantumu. Apa yang kau bagi anakmu makan? Di situlah kan lewat mana yang berarti kita ragu Allah bagi rezeki. Ingat Bapak Ibu, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap binatang di muka bumi 'ala Allah rizquha. Allah yang jamin rezeki. Miskin calon binatang
Diam-diam, bayangkan, cicak diam-diam, diam-diam merayap mulai, tidak bisa kawan, diam-diam mulai, logika awak, kau cicak kau kira-kira makannya. Tapi ingat, Allah berbeda. Skenario dari Allah. Coba kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Cicak-cicak diam-diam merayap, kemudian datang seekor. Ini yang bertanya, nyamuk yang datang ke cicak atau cicak yang menyerahkan diri datang ke nyamuk? Bayang betul. Nyamuk datang ke cicak, datang seekor nyamuk. Bayangkan, nyamuk yang datang ke cicak. Begitu Allah hantarkan rezeki ke setiap makhluk, bukan hanya manusia, binatang pun demikian. Maka ini manusia pun begitu je, tapi rezeki dari Allah. Jadi kalau jalan dengan kau miskin, kita dibuat tidak. Ada tak salah ibu gampang ya.